Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Episode 2551 Gunung Peri Dunia Bawah. Hentikan dia. Para dewa dunia bawah akan mendesis dan menyerang satu persatu dengan tombak di tangan mereka. Dao Xianmang, di seluruh langit, semuanya memiliki kekuatan kehancuran, menekan Ye Chen dengan luar biasa. Ledakan. Sebelum serangan benar-benar berakhir, langit Belanda runtuh. Sudut mulut Ye Chen masih sedikit terangkat, dengan busur menggoda, menutup mata terhadap serangan di seluruh langit. Seorang kaisar mengelak dengan tidak jelas, dan berjalan ke kedalaman dunia bawah selangkah demi selangkah, si Ebingsi memandang ke bawah. Dia mereka yang tertarik adalah yang dalam. Ledakan, ledakan, ledakan. Langkahnya masih sangat berat, dan dunia bawah serta alam semesta bergetar saat dia menginjaknya. Saat dia mundur selangkah demi selangkah, ada pola ilahi lain di antara alisnya, yang merupakan pola ilahi terkutuk, artinya, kutukan Kaisar Motian telah terwujud sepenuhnya, dan tidak ada kemungkinan itu ditekan. Jika bisa dihilangkan kali ini, itu akan selamanya menghilang, premisnya adalah dia bisa ditekan. Ledakan, gemuruh. Karena kutukan Kaisar Surga pulih sepenuhnya, kekuatan sihir Ye Chen menjadi lebih kuat, dan kejahatan sihir yang mengepul membanjiri setiap jengkal Belanda, setiap helainya seberat gunung. Menatap matanya dengan hati-hati, mereka gelap seperti lubang hitam, tanpa pupil, tetapi penglihatan kehancuran, kilatan petir dan guntur, matahari yang terik runtuh di dalam, dan bintang-bintang meleleh di dalam, itu sangat menakutkan. Setan besar yang tak tertandingi telah pulih sepenuhnya, dia bukan seorang kaisar, tetapi dia tidak lebih lemah dari seorang kaisar. Kemana harus pergi? Dewa tua Jenderal Dunia Bawah mendesis, melangkah melintasi alam semesta dalam satu langkah, dan memblokirnya di depannya. Asalnya terbakar, dan dia membuka banyak metode terlarang. Memegang pedang hitam di tangannya, Ling Tian membantingnya. Melebih-lebihkan kekuatan seseorang. Mata Ye Chen penuh dengan penghinaan, dan dia menebas dengan pedang secara acak. Pedang hitam yang ditebasnya patah, dan Jenderal Dewa Tua yang menebas juga terbang melintasi dewa. Represi. 9 dewa dunia bawah akan membunuh, masing-masing memegang pedang kaisar dan membentuk segel dengan satu tangan. Pola jalan kaisar beredar di seluruh langit, dan formasi jalan kaisar dikumpulkan, di bawah penutup Ling Tian, dia ingin menyegel Ye Chen. Ye Chen tersenyum sedikit, Dewa Guntur terbang melarikan diri, membalik telapak tangannya, dan menyapu Jenderal 9 dewa. Membunuh. Lusinan kaisar semu puncak berbaris di seluruh langit, memanggil laut abadi 9 surga, menutupi langit dan menutupi bumi, dan ombak bergulung, terukir dengan aturan jalan kaisar, didorong oleh senjata kaisar, dan menelan Ye Chen. Segel. Ratusan dewa dan jenderal mengambil tindakan bersama, atau menggunakan senjata kekaisaran, atau mendesak senjata ajaib, atau menggunakan kekuatan magis terlarang, tanpa kecuali, mereka semua diberkati di Jiuk Xiao Xianhai, disegel tak terhitung jumlahnya, dan kekuatan penyegelan sangat menakutkan. Di antaranya, jiwa akan langsung padam. Feng Wu. Di Laut Peri, terdengar tawa samar, membawa kekuatan sihir tertinggi. Segera, saya melihat seberkas cahaya hitam pekat menembus Tian Xiao langsung, dengan seberkas cahaya sebagai pusatnya, lapisan halo iblis, menyatu dengan iblis yang mengepul, menyebar, dengan paksa menelan laut abadi 9 surga. Engah, engah, engah. Bunga darah mekar dengan bangga. Saya tidak tahu berapa banyak dewa yang dihancurkan oleh lingkaran setan, dan saya tidak tahu berapa banyak senjata kaisar ekstrim yang terbang di seluruh langit, dan mereka tidak dapat menahan lingkaran cahaya nirwana. Semua makhluk hidup adalah semut. Ye Chen berjalan seperti raja, memandang rendah dunia. Ada bekas luka di tubuhnya, yang dilukai oleh Jiuk Xiao Xianhai. Namun, semua bekas luka itu adalah luka yang dangkal, dan mereka menghilang hanya dalam sekejap. Batas penerus darah tidak akan membunuh atau menyakitinya, kecuali dia dibunuh dengan satu pukulan, hanya setetes darah yang dapat membentuk kembali tubuh dewa. Ini adalah darah, mengikuti hegemoni batas. Namun, orang biasa tidak bisa memukulnya. Dewa iblis yang tak tertandingi dengan pakaian setingkat dewa di sekujur tubuhnya, bukan hanya untuk pertunjukan.
Ledakan, ledakan, ledakan. Ada suara bang-bang lagi, dan sudut mulut Ye Chen penuh dengan geli, seperti berjalan-jalan di taman, selangkah demi selangkah, semakin dalam, seolah-olah dia tidak terburu-buru, atau lebih tepatnya, dia menikmati perasaan ini. Hentikan dia. Para dewa dunia bawah berteriak keras, satu demi satu, menyerang satu demi satu. Ledakan, ledakan, ledakan. Seluruh Belanda berguncang hebat dan berlumuran darah. Di luar area terlarang, banyak biksu tua dengan tingkat keberanian tinggi berkumpul. Sangat disayangkan bahwa penglihatan mereka terbatas, dan yang dapat mereka lihat hanyalah penglihatan kehancuran, cahaya langit kepunahan, gunung-gunung runtuh dan istana-istana diledakkan. Yang dapat mereka dengar hanyalah raungan, penuh amarah, suara mengguncang dunia. Terlalu kuat. Suara biksu tua itu bergetar, jantungnya berdebar ketakutan. Sudah bertahun-tahun, dan ini adalah pertama kalinya di Belanda. Dia dipukuli dengan sangat parah. Dibandingkan dengan Ye Chen, 7 putra Donghua dan Liu Dao semuanya bermain-main, yang ini adalah dewa iblis yang sebenarnya, dan Belanda dikalahkan tanpa pasukan. Ini Ye Chen sendiri, jika 2 orang suci Dacheng datang, bukankah dunia bawah akan dihancurkan? Lebih banyak orang mendecakkan lidah mereka, dan mereka masih berpikir bahwa Di Huang dan orang suci wanita yang akan memasuki area terlarang, dan Ye Chen hanyalah pelopor dari garis keturunan Ekaristi, sang jenderal masih tertinggal. Di mana 9 Kaisar Agung Chu? Di mana Kaisar dan Jenderal Dewa? Duduk dan tonton saja. Hati-hati. Siapa yang berani mengurusnya? Orang-orang prasejarah telah ditekan, siapa yang tidak bisa menahan kekuatan dari 2 fisik suci Dacheng? 4 area terlarang lainnya, itu harus menjadi bala bantuan. Ada suara diskusi satu demi satu, melihatnya dengan tak percaya, kaisar besar dari semua dinasti takut pada 3 titik area terlarang, dan mereka akan memanggil pintu dalam beberapa hari, jika ini dikatakan, kebanyakan orang di dunia tidak akan mempercayainya. Ledakan, gemuruh, diskusi dan ledakan terdengar. Menatap dari kejauhan, saya menyadari bahwa orang-orang di area terlarang, 4 area terlarang Dong Huang, api penyucian, Wang Chuan, dan Huang Kuan, benar-benar datang untuk membantu tentara, semuanya terukir dengan cahaya sedingin es. Pedang eksekusi abadi. Diiringi oleh raungan marah ini, bala bantuan dari 4 area terlarang semuanya bergegas ke dunia bawah. Ledakan, ledakan, ledakan. Kemudian, gemuruh yang menghancurkan langit tidak hanya mengguncang dunia bawah, tetapi juga mengguncang dunia di luar area terlarang, memengaruhi seluruh wilayah selatan dan seluruh Suan Huang. Lebih banyak orang berkumpul di sini, tetapi mereka tidak tahu mengapa. Sejauh ini, mereka tidak tahu apa yang terjadi. Mereka hanya tahu bahwa Kaisar ke-10 Chu menyerang Belanda, dan juga memasuki zona terlarang Belanda, membuat masalah. Di dunia bawah, langit berlumuran darah. Bahkan jika 5 tanah terlarang bergabung, mereka tidak bisa mengalahkan Ye Chen. Tepatnya, mereka tidak bisa menghentikan Ye Chen. Keterampilan tubuhnya terlalu aneh, dan serangan di seluruh langit hampir mustahil untuk dipukul. Sebagai gantinya, dia sering dibunuh dan berdarah. Kemudian, itu benar-benar seperti pertempuran antara dewa dan iblis, banyak orang jatuh ke langit, dan banyak orang bergegas ke langit, darah dan tulang beterbangan, dan dunia gelap dunia bawah berdarah. Pengadilan surgawi saya benar-benar memiliki hari ini. Di setiap sudut Belanda, ada terlalu banyak orang dengan mata basah, kebanyakan dari mereka adalah junior, kebanyakan dari mereka adalah generasi yang sama dengan Kaisar Tianzu, dan ada juga tentara di bawah kuasi Kaisar. Tak satu pun dari mereka memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pertempuran. Mereka bertarung dengan sengit, tubuh mereka gemetar tak terkendali, dan jiwa mereka meraung tak terkendali. Saat itu, bagaimana langit ada, 4 lautan dan 8 tandus menyatakan pengikut mereka, 9 langit dan 10 bumi berkuasa, dan melihat alam semesta, siapa yang akan berjuang untuk garis depan. Namun, bencana menghancurkan dinasti yang makmur. Dalam pertempuran itu, Kaisar tewas dalam pertempuran, istana surgawi dihancurkan, Jenderal Dewa Puncak hampir musnah, sisa-sisa tentara dikalahkan, perubahan hidup yang tak terhitung jumlahnya, seperti seekor anjing, berlama-lama di nafas terakhirnya. Setelah berabad-abad, kekuatan ilahi dari pengadilan surgawi tidak ada lagi, dan satu orang mengetuk pintu. Melihat orang-orang di pengadilan surgawi, mereka bahkan tidak dapat menemukan satupun untuk mendukung pemandangan. Siapa yang bisa mengerti keadaan pikiran seperti itu? Kaisar, tunjukkan semangatmu.
Terlalu banyak orang berlutut di tanah, berseru, memanggil Kaisar Agung, ratapan mereka penuh kesedihan, seperti lagu pemakaman, bergema di seluruh dunia bawah. Namun, yang menanggapi mereka adalah ledakan, seperti lonceng kematian. Perasaan ini benar-benar luar biasa. Mendengar ratapan Tianting dan senyum menggoda Ye Chen menambahkan sentuhan kenikmatan. Di kejauhan, gunung peri yang luas muncul di matanya. Gunung peri itu anggun, seperti mimpi, ditutupi dengan cahaya peri yang indah, dan setiap bunga, rumput, pohon, dan pohon di dalamnya cukup spiritual. Ada penglihatan kuno, yang sepertinya tersembunyi dan tersembunyi. Sepertinya terletak di akhir tahun tidak mungkin, Anda dapat mendengar suara surgawi dari Dao Agung, seperti lagu peri yang memurnikan dunia, bergema di seluruh dunia. Siapa sangka akan ada gunung peri berkabut di Belanda yang gelap. Melihat ke bawah dari ketiadaan, itu seperti mutiara yang cerah, tertanam dalam kegelapan, sangat menyilaukan. Dan tujuan perjalanan Zhu Xianjian adalah gunung peri ini, dan itu adalah orang yang disegel di gunung peri ini. Hentikan! Dewa yang tak terhitung jumlahnya berteriak, menyeret tubuh berdarah mereka, satu persatu melintasi langit, menghalangi bagian depan Ye Chen, dan banyak orang, menghalangi gunung peri, ingin menggunakan darah dan tulang mereka untuk memperjuangkan gunung itu. Xianshan, membangun tembok besar berwarna darah untuk orang-orang di gunung peri itu. Membosankan. Ye Chen tersenyum muram, dan tubuhnya ilusi, mengabaikan serangan di seluruh langit, menginjak alam semesta, melampaui para dewa dan jenderal, menyapu iblis yang mengerikan, dan melangkah ke gunung peri dalam satu langkah. Dalam sekejap, gunung peri yang anggun ditelan oleh iblis, dan cahaya peri yang indah tidak lagi terlihat. Setiap bunga, rumput, pohon, dan pohon di gunung layu dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, dan mata air spiritual dan kolam peri juga mengering, semuanya ditutupi oleh roh jahat, dan gunung peri yang baik tiba-tiba berubah menjadi gunung ajaib, bersinar dengan cahaya iblis. Sialan! Orang kuat di zona penalti meraung, satu demi satu, mereka masuk ke gunung peri. Gulungan. Kata pingsan itu seperti guntur, dingin dan agung. Setelah itu, sekelompok sosok manusia terbang terbalik dari gunung peri, mereka yang memiliki latar belakang kultivasi yang lemah, tubuh fisiknya runtuh, hanya menyisakan jiwa mereka yang indah dan tidak mampu menahan badai. Meski begitu, masih ada orang yang melangkah maju. Namun, itu semua adalah upaya yang sia-sia, sebanyak yang mereka buru-buru, mereka akan ditembakkan, dan mereka tidak mampu menahan serangan Ye Chen, dan senjata kaisar ekstrim yang berdengung terbang secara horizontal satu per satu. Gunung peri berlumuran darah, dan dalam kabut darah, semua jejak kemudaan menghilang. Pada saat itu, dunia seakan membeku, tidak ada lagi suara, dan kesunyian terasa menakutkan. Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Setelah hening, tiba-tiba aku mendengar raungan, yang datang dari gunung peri. Dengarkan baik-baik, itu adalah kata-kata Ye Chen, tapi itu adalah kata-kata Zhu Xianjian, nadanya tidak bisa dipercaya, dan nadanya tidak bisa, jangan sembunyikan kengeriannya. Tampaknya telah melihat sesuatu yang mengerikan, tetapi itu adalah iblis yang mengerikan, dan memasuki gunung peri, tetapi mundur selangkah demi selangkah. Mungkin mundur terlalu cepat, dan hampir jatuh. Mata Ye Chen seperti lubang hitam, tidak ada penglihatan kehancuran, dan semuanya dipenuhi dengan ketakutan. Bukan Ye Chen yang takut, Zhu Xianjian yang takut, dan mundur selangkah demi selangkah. Sepertinya dia benar-benar harus mundur sampai akhir zaman, dan dia hanya ingin pergi dari gunung peri ini sebagai secepatnya. Saat dia mundur, dia membeku lagi, wajahnya langsung ganas. Aku tidak percaya. Diiringi raungan, dia menghancurkan Ling Xiao dengan satu langkah, dan ingin pergi ke gunung untuk melihatnya. Namun, sebelum dia bisa masuk, dia melihat tangan giok kristal ditampar dari gunung peri. Tangan itu putih bersih dan berkilau, diwarnai dengan cahaya surgawi, dan itu benar-benar indah, kuno dan berubah-ubah, dengan jari-jari hijau, tidak hanya penuh dengan cerita, tetapi juga penuh dengan kekuatan untuk menghancurkan dunia. Engah! Ye Chen berdarah, dan menerima tamparan keras, dia terbang keluar dari depan gunung peri sepanjang jalan, melewati tanah gelap, tanah wilayah selatan, dan lautan bintang, berlumuran darah, dan kembali ke dunia di langit berbintang yang luas. Saya tidak tahu berapa banyak bintang yang telah dihancurkan. Siapa yang mengira bahwa dewa iblis yang tak tertandingi yang sebanding dengan Kaisar Agung akan dihancurkan oleh telapak tangan itu, tanpa kematian atau cedera, keabadian atau tidak dapat dihancurkan,
dibentuk kembali berulang kali, tetapi runtuh berulang kali sampai batas warisan darahnya benar-benar hancur. Episode 2552 Dewa Iblis bangkit kembali. Tanah yang suram, penuh kehancuran. Semua prajurit di zona terlarang, dari dewa tingkat atas hingga junior di alam surga, tanpa kecuali, semua memandang Gunung Peri Belanda. Itu masih sangat anggun, tetapi kehilangan semua kemudaan yang seharusnya dimiliki. Ditemani oleh cahaya redup, perlahan menghilang. Para junior membuka mulut mereka setengah terbuka, dan tampak bingung. Hari ini, jika seseorang tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, seseorang tidak akan tahu bahwa ada keberadaan menakutkan yang tersembunyi di Gunung Peri itu, dan bahkan Dewa Iblis yang tak tertandingi pun ditampar olehnya. Belum lagi mereka, lebih dari 99% prajurit juga tidak tahu apa-apa, mereka hanya tahu bahwa itu adalah misi seumur hidup mereka untuk melindungi Gunung Peri, sejauh ini mereka tidak tahu di mana Gunung Suci itu berada. Adapun mereka yang mengetahui rahasianya, hanya ada beberapa dewa puncak yang bersujud dengan satu lutut, dengan ekspresi hormat, seolah membungkuk kepada seorang raja. Meskipun mereka kagum, mereka tidak bisa menyembunyikan kekhawatiran mereka. Melihatnya, semua anggota pengadilan surgawi bersujud secara kolektif, tidak berani untuk tidak patuh sedikit pun. Xianshan tidak menanggapi, dan tidak ada jejak bunga peri, dan seluruh tubuh menjadi sangat redup. Mengapa? Kaisar dunia bawah menghela nafas dan menggelengkan kepalanya tanpa daya, akumulasi zaman akan musnah dalam satu hari. Juga menghela nafas, ada juga leluhur Tao. Dua makhluk tertinggi, Tianming dan Ming, tahu rahasianya, dan tahu apa arti telapak tangan itu. Mereka mengusir Dewa Iblis yang tak tertandingi, tetapi mereka juga hampir menghabiskan semua fondasi dunia bawah. Belanda yang gelap dan senja jatuh ke dalam keheningan yang mematikan. Di luar Belanda, orang-orang yang menonton teater masih ada di sana, semua mengangkat kepala, memandangi Misty, dan mereka terpesona, bahkan penonton yang datang kemudian juga mendongak dan menonton lama sekali, tanpa mengetahui hal-hal tersebut. Apa yang kamu lihat? Aku berkata, apakah seseorang baru saja terbang? Seorang lelaki tua berkabung berbisik, tidak yakin, dan menanyakan 4 arah untuk konfirmasi. Sepertinya begitu. Banyak lelaki tua mengelus janggut mereka, seolah-olah mereka melihat seseorang terbang keluar dari dunia bawah, seperti seberkas cahaya, terlalu cepat untuk ditangkap. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang saling memandang, dan kemudian secara kolektif melihat kembali ke Belanda, tidak ada lagi gemuruh, fluktuasi perang telah dimusnahkan, dan Ye Chen telah musnah. Dunia bawah sunyi, wilayah selatan sunyi, dan seluruh Xuan Huang sunyi. Dibandingkan dengan sisi ini, langit berbintang cukup hidup, dengan suara gemuruh yang sering terdengar. Memalingkan muka, dia menyadari bahwa itu adalah sosok manusia yang terbang melintasi langit seperti sinar cahaya ajaib melintasi langit berbintang, menghancurkan bintang yang tak terhitung jumlahnya dan menghancurkan banyak medan bintang. Orang itu, tentu saja, adalah Ye Chen. Ketika dia pergi ke Xuan Huang, kaki dan kakinya sangat licin. Kecepatan terbangnya tidak terlalu cepat. Di satu sisi langit berbintang, ada bayangan orang berkumpul. Melihat dengan hati-hati, itu adalah Kaisar Semu yang bergegas ke Xuan Huang, para dewa dan Kaisar semua ada di sana. Kebetulan mereka baru saja meninggalkan gerbang Daoyu Kaisar dan menyaksikan pemandangan ini kedua mata berayun dari sisi ke sisi, dia menyaksikan Ye Chen menabrak kedalaman langit berbintang sepanjang jalan, dan dia masih bisa mendengar suara gemuruh bahkan dari jarak jauh. Apakah itu penglihatan cucu tua? Orang itu adalah Ye Chen, Kaisar Kerasuci berkata dengan kaget. Niu tua membuat perhitungan, dia pasti orangnya, kata Kui Niu Huang dengan ekspresi penuh arti di wajahnya. Dewa mana yang melakukan ini? Dilao menyeringai dan mendecakkan lidahnya. Latar belakang area terlarang Anda benar-benar tidak tercakup. Kaisar Zun melihat ekspresi 5 Raja Surgawi, dan mereka semua memiliki sentuhan makna yang dalam. Tidak perlu bertanya, itu pasti dilakukan oleh area terlarang. 5 Raja Surga tidak mengatakan sepatah kata pun, mereka berangkat dengan agresif, dan langsung mengejarnya. Terlihat bahwa corak setiap Raja Surga sangat pucat, khawatir dan bermartabat. Penolakan Ye Chen telah menunjukkan satu hal, dan harganya pasti tragis. Melihat wajah jelek Raja Surga, semua Kaisar Semu mengerutkan kening dan mengikuti satu demi satu langit berbintang yang mereka lihat di sepanjang jalan penuh dengan bekas luka, dan mereka dipukul oleh Dewa Iblis besar tertentu. Ledakan, ledakan, ledakan. Suara gemuruh berlanjut, bergema di seluruh medan bintang.
Paksaan Ye Chen terlalu kuat, menghancurkan bintang-bintang kuno yang tak terhitung jumlahnya, dan menghancurkan langit berbintang yang tak berujung. Tangan giok Dewa Besar Nether tidak hanya cantik, tetapi juga cukup kuat. Tamparan ini tampaknya benar-benar menghancurkan Ye Chen, kirim itu sampai akhir waktu. Itu akan terbang lebih jauh dari biasanya. Underworld Emperor menarik napas dalam-dalam, dengan ekspresi serius di wajahnya. Tidak ada yang mengira bahwa kaisar yang tidak dapat diandalkan ini juga akan pergi ke daerah terlarang untuk menjadi iblis 1000 tahun yang lalu. Dia menyebut dirinya kaisar dan mengira dia tidak terkalahkan. Dari Xuan Huang, sampai ke Tian Huang. Itu semua sudah lama, tetapi ketika saya memikirkannya sekarang, saya masih merasakan sakit di sekujur tubuh saya. Saya benar-benar mengalami apa artinya tubuh kaisar hancur. Setelah itu, saya tidak berani berjalan-jalan di Xuan Huang selama bertahun-tahun. Daozu membelai janggutnya, menyipitkan mata ke Kaisar Hades, dan cukup senang. Saat itu, Kaisar Hades dikirim terbang dengan tamparan, dan dia adalah satu-satunya saksi yang menyaksikan Kaisar Hades terbang jauh-jauh dari Xuan Huang ke Tian Huang. Belum lagi pengalaman fisiknya, memikirkannya saja sudah menyakitkan. Jika Permaisuri Donghua adalah satu-satunya di antara 130 Kaisar Xuan Huang yang telah membuktikan Tao sebelum usia 5000, maka dia adalah satu-satunya Kaisar di antara 130 Kaisar Xuan Huang yang telah dipalu oleh zona terlarang. Postur terbang secara horizontal, dengan aura seorang Kaisar. Setiap kali ada jembatan seperti itu, Daozu penuh dengan nostalgia. Yang luar biasa bukan hanya Kaisar Hades, tetapi juga Kaisar Hantu, yang juga seorang master yang tidak percaya pada kejahatan, dia juga memasuki area terlarang untuk membuat masalah, dan setelah selesai, dia berlari lebih cepat dari seekor kelinci. Yang terbaik adalah Kaisar Zun, yang melemparkan sesuatu ke daerah terlarang, dan langit meledak sehingga setengah dari negara itu runtuh, dan dia dimarahi dengan serius selama 3 hari 3 malam. Ini semua sejarah kejayaan Kaisar. Daozu ingat dengan jelas bahwa ketika 3 alam bersatu, dia harus mengeluarkan ketiganya, memuji mereka, dan mendidik mereka dengan baik. Ledakan. Ada ledakan di langit berbintang, dan bintang kuno besar dihantam oleh Ye Chen dan runtuh. Pada titik ini, dia akhirnya duduk, dan terhuyung-huyung kepijakan yang kokoh di tengah puing-puing yang beterbangan. Dia tidak lagi dalam keadaan batas suksesi darah, tubuh dewanya telah runtuh, dan darah mengalir ke seluruh tubuhnya. Jadi begitu. Ye Chen tidak marah sama sekali. Sebaliknya dia tersenyum ganas, semua gigi putihnya terbuka, dia adalah dewa iblis, dan dia juga iblis, tidak ada rasa takut di matanya. Hanya tirani dan kegembiraan, tampaknya memiliki wawasan tentang rahasia area terlarang, dan juga tahu cara mendobrak area terlarang. Tersenyum dan tertawa, mata merahnya berubah menjadi lubang hitam lagi, dan darah yang mengalir memudar dari emas dan berubah menjadi hitam pekat lagi, yang semuanya mengalir kembali ke dalam tubuh, dan tubuhnya yang hancur langsung dibentuk kembali, dengan rambut merah panjang rambut, berdarah lagi. Benar, dia benar-benar membuka batas suksesi darah lagi. Ini dan itu, belum lagi dunia, bahkan Kaisar Ming dan Daozu tidak bisa menahan nafas, mereka dipukuli di luar batas Sueji, dan sekarang mereka diaktifkan kembali, cukup sewenang-wenang untuk tidak mati atau terluka. Ledakan. Langit berbintang runtuh sedikit demi sedikit, tidak mampu mendukung iblisnya yang mengerikan, dewa iblis yang jatuh tak tertandingi, ditutupi oleh cahaya sifat iblis, bangkit kembali, dengan kekuatan tempur yang lebih kuat dari sebelumnya, menguraikan visi kehancuran, dan suara surga dan jalan besar bergema dari dalam tubuhnya, penuh dengan sihir tertinggi. Bersenandung. Pada saat ini, ada lusinan sinar abadi yang menembaki mereka, semuanya menyerang dengan cara kaisar, semuanya menyatu dengan kekuatan kehancuran, menyebar ke segala arah, dan semua kuasi kaisar telah tiba, tanpa pembukaan apapun, mereka bergegas maju dan menyerang, melawan Ye Chen. Jika Anda memiliki nomor, Anda harus menelepon secara diam-diam. Semut. Ye Chen menyipitkan mata dengan mata penuh, jalan kaisar yang berkabut, meredakan serangan jalan kaisar, menyapu dengan pedang, memotong galaksi yang terang, ada lusinan kaisar semu, berbalik ke samping. Kemudian, saya melihatnya melangkah maju, tanpa keengganan untuk bertarung, dan berlari ke hutan belantara lagi, melangkah keluar, melintasi medan bintang, telapak kakinya jatuh, bintang-bintang meledak, dan langit berbintang runtuh. Kemana kita akan pergi? Yang Mulia menyerang secara langsung, tidak lagi dalam penampilan seorang pemuda, sudah dengan kekuatan penuh,
dan melintasi langit berbintang yang luas, dia menyerang sebuah telapak tangan yang melampaui dunia, menghancurkan alam semesta dalam sekejap, dan yin dan yang runtuh. Namun, meskipun dia kuat, dia jauh dari cukup untuk dilihat. Ye Chen bahkan tidak bersembunyi, melawan satu telapak tangan, membalikkan tangannya dan menebas langit dan menghancurkan bumi dengan pedang, hampir menebasnya di tempat. Zeng. Utian Sword Sovereign membunuh, pedang Tao, menyatu dengan pedang tertinggi, diukir dengan kekuatan kehancuran, menembus dari ujung langit berbintang, dia seperti pedang seperti dia, menghancurkan orang mati. Pedang ini hampir tidak cukup untuk dilihat. Ye Chen tersenyum sedikit. Meskipun dia berkata begitu, dia hanya mengangkat tangannya sedikit, dan mengulurkan dua jari iblis, yang ditutupi dengan tulisan hitam. Bahkan dengan ujung pedang Master Pedang, bahkan jika kekuatan sihir Master Pedang begitu kuat, sulit untuk menembus bahkan satu titik pun, hanya ada dengungan pedang. Pada saat berikutnya, pedang Dao patah, dan Master Pedang Wutian memuntahkan darah dan terbang menyeberang. Zeng, Zeng. Dewa Pedang dan Dewa Pedang menyerang tanpa urutan tertentu, dan semuanya musnah dengan satu serangan. Sayang sekali itu jauh dari cukup untuk ditonton, dan mereka semua berdarah. Penggarap pedang puncak keempat tidak pernah melewatkan lapangan, dia menggunakan ratusan juta pedang ilahi, setiap pegangan adalah jalannya, setiap pegangan adalah formasi, membentuk formasi pedang untuk membunuh makhluk abadi, dengan kekuatan untuk menyegel dan menghancurkan. Ye Chen tidak bergerak, sudut mulutnya sedikit terangkat, dia membiarkan pedang Dao melukai tubuhnya, tetapi dia mengabaikannya, karena dia tidak mati atau terluka, dan dia cukup kuat untuk menahan formasi pedang Zuxian, yang mana jauh dari menyakitinya. Segel. 9 pedang Sanren memarahi lembut, mengubah susunan pedang, dan ingin menyegel Ye Chen. Menjadi kewalahan. Ye Chen mengabaikannya secara langsung, melangkah keluar selangkah demi selangkah, tubuhnya selangkah demi selangkah ilusi, dan keluar dari formasi dengan mudah. Tidak hanya itu, dia mengayunkan pedangnya dan mengembalikan formasi pedang yang mendominasi dari 9 pedang Sanren, yang juga merupakan formasi pedang Zuxian, ratusan juta pedang abadi berdentang, bahkan lebih misterius darinya. Engah. Penggarap pedang puncak keempat juga menumpahkan darah, dan hampir terkubur dalam formasi pedang. Formasi pedang Zuxian yang dipelajari Jade Immortal Sword secara diam-diam masih di atasnya. Hanya dalam beberapa saat, dia memahami misteri formasi pedang ini. Bakat adalah juga unik. Ye Chen memegang pedang Zuxian yang berlumuran darah, menginjak Mosa, dan satu langkah adalah medan bintang lainnya. Hentikan. 5 Raja Surga, 7 Putra Donghua, dan 9 Kaisar Chu datang dari 3 arah, semuanya membawa senjata Kaisar Pamungkas, menghidupkan kembali kekuatan prajurit Kaisar, dan melancarkan serangan tak tertandingi dalam sekejap. Ledakan. Langit berbintang dibombardir dan runtuh, tapi Ye Chen tidak terluka sama sekali. Lebih tepatnya rindu. Tidak hanya mereka ketinggalan, Kaisar Semu seperti 9 jenderal besar, Hong Huang Qilin, Raja Abadi Yuhua, Long Changji, Del. Ini adalah hal yang paling membuat frustrasi. Jika Anda benar-benar ingin menghadapi baja keras, Kaisar Zun dapat menekan Ye Chen. Entah mereka tidak bisa mengalahkannya, atau mereka tidak bisa mengalahkannya. Cara melarikan diri terlalu licin. Mari kita katakan saja Dewa Guntur terbang dan Kaisar Dao berkabut, dan lebih sulit untuk memukulnya daripada naik ke langit, kadang-kadang tidak menyakitkan atau gatal, dan batas suksesi darah membuat sakit kepala. Itu dia, ada juga Dao reinkarnasi dan Heian dari Dao Kaisar. Setelah pertempuran sepanjang jalan, Kaisar Semu semakin jarang bertempur. Beberapa dari mereka dihancurkan secara fisik, dan beberapa dilempar ke dalam lubang hitam ruang. Episode 2553 Pertempuran Alam Kesadaran. Ledakan, ledakan, ledakan. Deru langit berbintang menyebar ke seluruh alam semesta yang luas. Ye Chen ingin pergi, tetapi Kaisar Zun mencoba yang terbaik untuk menghentikannya. Setiap kali dia mencapai medan bintang, akan ada pertempuran yang tragis, dan lebih banyak orang akan menumpahkan darah. Ye Chen saat ini jauh lebih santai dari sebelumnya. Yang disebut waktu luang berarti dia tidak lagi terburu-buru untuk pergi ke Xuan Huang, dan dia lebih santai untuk bertarung dengan Kaisar Semu. Ada perasaan yang disebut menghancurkan semua makhluk hidup, yang masih sangat indah. Zhu Xianjian tidak terburu-buru, tapi menunggu. Apa yang kamu tunggu? Tunggu lukanya pulih. Benar, Ye Chen memiliki bekas luka. Tepatnya, ia memiliki bekas luka. Tamparan sebelumnya terutama ditujukan padanya.
Ada semacam luka yang tidak dapat dipulihkan dari batas suksesi darah. Itu adalah luka di luar jalan kaisar, keadaan abadi, juga sulit untuk menyembuhkannya. Jika tidak, itu pasti sudah mencapai Xuan Huang, dan kemudian menyerang daerah terlarang di Belanda. Bahkan jika dia terluka, akan sulit bagi Kaisar Semu untuk menekannya, tidak sama sekali. Sialan. Dia memiliki temperamen yang keras seperti Kaisar Kerasuci, dan setiap kali dia memukul tongkat, akan ada sumpah serapah. Bukan hanya dia, semua Kaisar Semu yang mengepung Ye Chen, apakah mereka jenderal atau kaisar, apakah mereka kaisar atau kaisar bulan, semuanya memiliki keinginan untuk memarahi ibu mereka. Kaisar Semu di puncak alam terkuat, dengan semua kekuatan sihir mencapai langit, tapi rasanya dia tidak bisa memukul orang, tapi dia sangat dirugikan. Kaisar alam iblis surgawi dapat membunuhnya ketika dia datang, tapi dia tidak bisa menjatuhkan Ye Chen. Di langit berbintang di kejauhan, gerbang alam surgawi terwujud satu demi satu, dan sosok-sosok keluar. Raja manusia dan yang lainnya tiba. Mereka semua berasal dari tanah kuno penguburan para dewa, dan mereka menemukan tempat ini setelah mendengarkan kebang. Orang-orang yang penuh dengan hang tingkat dewa benar-benar marah. Kaisar kera kecil itu menggaruk rambut monyet dengan keras. Dia telah melihat pria kejam Tudi, tetapi sekarang pertempuran ini bahkan lebih sulit daripada Tudi. Di sampingnya, Kui Niu tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi pencuri itu seperti api, putra ketujuh dari keluarganya benar-benar mendominasi. Ayahnya dipukuli sampai ke tulang, sampai mati. Di era ini, tidak bisakah ada yang menekannya? Kaisar muda di area terlarang bergumam pada dirinya sendiri. Jika pertarungan berlanjut seperti ini, Kaisar Semu, puncak surga, tidak akan mati, tetapi akankah dibuang satu persatu, jalan Kaisar Gelap, jika bisa menelan sebagian, itu akan masuk ke seluruh lubang hitam. Kembali dengan cepat. Para biksu tua di sekitar buru-buru mendesis, karena akibat dari pertempuran itu terlalu hebat, ada halo kepunahan, menyebar, langit berbintang hancur dan runtuh, dan mereka yang hadir bisa dihancurkan sampai mati satu potong. Tak perlu dikatakan, para tetua, orang-orang di dunia juga melarikan diri dengan cepat, wajah mereka pucat. Lebih banyak orang bertanya-tanya, setelah bertarung begitu lama, dengan keributan yang begitu besar, inilah saatnya bagi dua orang suci besar untuk keluar dan membersihkan kekacauan, jika tidak, bencana akan menyapu langit. Saat mundur, Ming Jue dan Bai Zi memandang Misty dan dunia bawah bersama. Tunggu. Kata ini bukan berasal dari Kaisar Dunia Bawah, tapi dari Raja Manusia. Pria itu, masih sangat tenang, benar-benar seperti orang luar, dengan tangan tersembunyi dari awal hingga akhir, hanya seorang penonton, dia memiliki perhitungan masa depan yang jelas, tetapi dia tidak dapat menjelaskannya dengan jelas. Ming Jue dan Bai Zi melihat ke samping, melirik Raja Rakyat, melihat ekspresi orang ini, dan mendengarkan kata-kata orang ini, mereka pasti tahu rahasia mereka berdua, jika tidak, mereka tidak akan mengatakan kata itu. Saya tahu, tentu saja Raja Rakyat tahu, tapi Zhan Wuskum tahu segalanya. Bei Seng berdiri di sampingnya, menonton dengan tenang, tidak tahu bagaimana keadaan pikirannya, berharap Ye Chen akan ditekan, dan juga berharap saat itu akan datang nanti, sehingga dia bisa melihatnya lebih banyak. Bersenandung. Di tengah suara gemuruh, gerbang domain terwujud lagi, dan lebih dari selusin sosok cantik keluar satu demi satu. Itu adalah Cusuan dan yang lainnya karena mereka mendengar tentang demonisasi Ye Chen, mereka membuka gerbang domain dan mencari sampai mereka menemukan langit berbintang ini. Tidak sulit untuk melihat bahwa mata mereka yang indah semuanya lembab. Pria bernama Ye Chen pernah menjadi penyelamat surga, tetapi sekarang dia telah menjadi dewa iblis yang kejam. Bagaimana menyingkirkan sifat iblisnya? Semua gadis berkumpul untuk melihat raja. Tunggu. Raja manusia hanya mengucapkan sepatah kata dengan ringan. Dia tidak menatap mata gadis-gadis itu, tapi dia tahu hati para gadis. Jika sifat iblis Ye Chen bisa dihilangkan, salah satu dari mereka akan berkorban tanpa ragu-ragu, seperti Nanming saat itu, Yusu, mengenakan gaun pengantin, mengubur masa mudanya seumur hidupnya. Wajah gadis-gadis itu pucat, dan mereka tidak bertanya lagi. Seperti yang dipikirkan Raja Manusia, jika hidup mereka dibutuhkan, tidak ada yang akan ragu. Jika itu adalah Ye Chen, itu akan sama. Akan ada semacam cinta di dunia, yang lebih berharga daripada kehidupan. Raja Manusia menjentikkan tangannya, melepaskan Jining Suang, dan menyerahkannya kepada Cusuan.
Melihat ekspresi kusam dan matanya yang kosong, Cusuan dan yang lainnya menutup mulut mereka lagi, dia adalah negeri dongeng. Istri Ye Chen, Dewa Timur Xuan Huang, dan Kaisar Muda Surga, menjadi kacau, seperti boneka, mayat berjalan, tanpa keanggunan tiada taraf. Mengapa? Dunia tidak bisa menahan desahan dan rintihan terus-menerus. Tubuh suci kuno yang sunyi, tubuh peri Yao Qi, dua kaisar muda yang paling menakjubkan di surga, yang satu telah menjadi iblis, yang lain adalah hantu. Satu disegel, dan yang lainnya membunuh. Ledakan, ledakan, ledakan. Pertempuran di kejauhan bahkan lebih tragis, Kaisar Semu Surga semakin jarang bertempur, berkelahi, dan jatuh ke dalam lubang hitam dalam keadaan linglung, yang semuanya dikirim oleh Ye Chen. Dia, sialan. Kutukan Kaisar Kerasuci menjadi semakin bersemangat. Dengan begitu banyak Kaisar Semu di puncak, meskipun kekuatan tempurnya bukan yang terkuat, suaranya paling tinggi, dan dia mengutuk dengan keras. Mengingat ketidakjujurannya, Ye Chen adalah seorang kaisar kegelapan dan memberinya sebuah lubang hitam. Dengan cara ini, tidak hanya telinga Ye Chen yang bersih, tetapi telinga semua kaisar semu juga tenang. Kaisar kera kecil menggerakkan bibirnya, tidak apa-apa membuang lubang hitam, jangan membuangnya, tidak apa-apa jika lelaki tua itu kehilangannya, selama prajurit kaisar bisa kembali, klan Kerasuci menunjuk ke besi tongkat. Semut, semua makhluk hidup adalah semut. Senyum jahat Ye Chen bergema di seluruh langit berbintang yang luas, penuh dengan dewa iblis tingkat dewa, benar-benar mendominasi, tidak ada yang bisa menghentikan langkahnya. Kaisar Semu berjuang keras, tidak takut berjuang keras, tapi takut Ye Chen berlarian di langit. Mereka bertarung, dan Ye Chen yang asli juga bertarung. Dunia kesadarannya redup dan gelap, seolah-olah ditutupi oleh lapisan kegelapan, dengan kilat dan guntur di langit, magma melintas di bawah, kabut sihir hitam pekat melonjak, dan roh jahat merangkak keluar dari roh iblis yang berjatuhan, satu dengan satu memamerkan gigi dan cakarnya, dengan wajah ganas, dia bergegas ke arahnya, mata merahnya bersinar dengan cahaya suram yang suram, mencoba menelannya. Selain itu, ada tiga meringis, satu adalah putra Kaisar Langit Pembantaian, yang lainnya adalah tubuh suci misterius, dan yang lainnya adalah Kaisar Langit Iblis. Kekuatan magis ini mengacaukan pikiran Ye Chen. Gulungan. Dengan dentang, Ye Chen memusnahkan roh-roh jahat yang datang dengan telapak tangan, dan dengan pedang di tangannya, dia memotong sungai peri yang cerah, memotong seringai pembantaian kaisar menjadi dua. Namun, hantu jahat yang dimusnahkan langsung dibentuk kembali, wajah hantu pembunuh langit yang terbelah dua juga sembuh seketika, hantu jahat tidak ada habisnya, dan mereka tidak bisa dibunuh. Ini adalah alam kesadarannya, tetapi dia menjadi jenis yang berbeda. Dan hantu jahat, tiga meringis, dan lautan darah iblis telah menjadi penguasa, bersatu sepanjang waktu untuk memusnahkan apa yang disebut alien ini, untuk sepenuhnya menempati tubuh suci. Ekspresi Ye Chen jelek. Dia telah bertarung sejak dia jatuh ke dalam demonisasi. Dia telah bertarung untuk waktu yang tidak diketahui. Latar belakangnya sedalam dia, dan dia tidak bisa menahan kelelahan. Dia hampir ditelan beberapa kali. Gabung denganku. Kaisar Motian meringis, kata-katanya seperti mimpi buruk, terjerat tanpa akhir. Ye Chen tidak mengatakan sepatah kata pun, dia melangkah ke langit dengan satu langkah, dan menebas seringai itu dengan pedangnya. Saat berikutnya, dia melihat seringai itu terwujud lagi, membuka mulutnya yang berdarah, dan menelannya. Buka. Ye Chen mendengus dingin, pedang menembus, matanya penuh cahaya dingin. Sejauh ini, dia masih belum tahu siapa seringai ini, dia mengenali seringai membunuh langit, dan dia juga mengenali seringai dari tubuh suci misterius, tetapi dia belum pernah melihat yang ini sebelumnya. Hanya karena Anda belum melihatnya, bukan berarti itu tidak ada. Apa yang disebut kekuatan abadi dan kutukan dari tubuh suci misterius semuanya adalah hal-hal sepele. Yang benar-benar menakutkan adalah kutukan Kaisar Langit Iblis. Kaisar dunia bawah dan leluhur Tao tampaknya dapat melihat tempat ini, tetapi mereka diam. Ini, mungkin, juga merupakan angka pasti dalam kegelapan. Ditakdirkan bahwa Kaisar Zun akan melewati reinkarnasi dan bertarung melawan Kaisar Langit Iblis, dan juga ditakdirkan bahwa reinkarnasi Kaisar Zun akan dikutuk oleh Kaisar Langit Iblis. Bencana telah ditanam sejak tahun itu. Apa yang tidak diharapkan oleh dua makhluk tertinggi adalah bahwa malapetaka itu lebih dahsyat dari yang dibayangkan dengan perpaduan 6 dunia manusia, pelepasan penuh seni terlarang para dewa, kekuatan kutukan, batas suksesi darah, dan berkat pedang Zuxian,
Anda akan menjadi orang suci yang hebat tidak dapat mengetahuinya, siapa yang dapat bersaing dengannya. Gabung denganku. Seringai dari tubuh suci misterius itu juga mengungkapkan kata-kata jahat, dan senyuman itu menakutkan. Gulungan. Ye Chen memarahi dengan dingin, mengayunkan pedangnya dan memotong tubuh suci misterius itu, tetapi bertemu dengan petir dari wajah iblis, jatuh dari kehampaan, dan sebelum dia bisa menstabilkan tubuhnya, dia ditelan oleh lautan darah iblis. Roh, tak terhitung roh-roh yang membenci bergegas ke arahnya berkeping-keping, mencoba menggerogotinya. Mengaum. Suara nyanyian naga tiba-tiba terdengar, dan 8 naga langit tiba-tiba muncul, dan semua roh jahat yang menyerbu musnah dan berubah menjadi abu. Ye Chen juga berubah menjadi naga emas, dan bergabung dengan 8 naga langit. Ini belum berakhir sampai neraka yang gelap ini dihancurkan. Namun, semua serangannya sia-sia, dan dia terjebak dalam kesadarannya sendiri. Dia tidak bisa menyelesaikan pembunuhan roh jahat, membunuh meringis, dan membunuh iblis, seolah dia tidak bisa dilahirkan kembali selamanya. Ledakan, ledakan, ledakan. Pertempuran di langit berbintang diwarnai dengan lebih banyak darah. Dewa iblis yang tak tertandingi mengguncang alam semesta dengan kekuatan, menutupi seluruh dunia dengan aura, dan mengalahkan kaisar semu surga. Setan yang berguling menutupi cahaya bintang dari alam semesta yang luas, seolah-olah tidak ada cahaya di dunia. Sialan, jangan lari jika kamu punya nyali. Kaisar Kuiniu mengutuk dengan marah, menebas Ling Tian dengan kapak. Kata-katanya memang berguna, Ye Chen benar-benar tidak bersembunyi kali ini, dan menahan pukulan itu. Setelah itu, Kuiniu Huang pergi ke lubang hitam. Satu-satunya hal yang harus disalahkan adalah bahwa sapi ini dan monyet itu memiliki suara yang terlalu keras, dan ketika mereka berkelahi. Kali ini Kuiniu sedang batuk kering, jadi sebaiknya jangan dibuang. Membosankan. Senyum Ye Chen seperti petir, mengguncang bintang-bintang hingga runtuh. Mulai saat ini, dia tidak suka berkelahi lagi, dia langsung pergi ke Xuan Huang, lukanya telah pulih, dia pergi ke daerah terlarang di Belanda, untuk menyelesaikan akun dengan orang itu, dan jika dia memiliki nyali, beri aku tamparan. Hentikan. 5 Raja Surgawi di area terlarang mendesis, dan Kaisar Zun juga menyeret tubuh berdarah mereka dan mencoba yang terbaik untuk menghentikan mereka. Sudut mulut Ye Chen sedikit terangkat, ekspresinya menggoda, dan penghinaan di matanya hanya menghadap Raja, mengabaikan semua makhluk hidup, selangkah demi selangkah, menghindari serangan Kaisar, menghilangkan lingkaran sihir itu memenuhi langit, menginjak alam semesta, dan melangkah keluar bidang bintang ini menghilang dari mata dunia. Mengejar. Zhan Wang berteriak keras. Ledakan. Setelah mengatakan itu, terdengar ledakan, dan Ye Chen, yang menghilang, kembali sendiri. Tepatnya, dia dipukul mundur oleh seseorang, dengan kekuatan yang begitu kejam sehingga dia menghancurkan bintang yang tak terhitung jumlahnya di sepanjang jalan. Episode 2554 Anda dapat melakukan apa yang Anda inginkan. Langit berbintang kembali ramai, satu persatu bintang bertabrakan dengan Ye Chen satu persatu, poni berlanjut, bidang bintang sering runtuh, mengguncang langit berbintang. Dalam adegan ini, belum lagi orang-orang yang menyaksikan pertempuran itu, Zundi Zuntian pun mengangkat alisnya. Jelas, penembaknya adalah orang yang kejam, dan kekuatan bertarungnya masih lebih tinggi dari Ye Chen, jika tidak mungkin untuk memukul Ye Chen sejauh ini, dan dia harus memiliki kekuatan bertarung Kaisar Tu. Ekaristi Dacheng bergerak. Mereka yang tidak mengetahui rahasianya, seperti Kuiniu dan lainnya, berpikir dengan sangat sadar, jika tidak, siapapun yang memiliki kekuatan tempur seperti itu dan dapat menjatuhkan Ye Chen ke udara pastilah tubuh suci yang agung. Mereka yang mengetahui rahasia seperti dewa dan jenderal, jadi mereka bingung, bagaimana mungkin ada makhluk tertinggi di surga. Ledakan. Langit berbintang runtuh, dan Ye Chen, yang terbang keluar, akhirnya menstabilkan sosoknya. Wajahnya berubah ganas lagi, iblis itu mengamuk dan mengamuk, iblis itu kuat, menatap langit berbintang yang berlawanan, menggertakkan giginya, wajahnya berubah seperti hantu, seolah dia tahu siapa itu. Ledakan, 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 langit berbintang bergetar, dan suara bang-bang tiba-tiba terdengar. Itu adalah suara orang berjalan. Tubuh dewa terlalu berat, dan langkahnya juga berat. Setiap langkah jatuh, dan alam semesta bergetar. Di bawah perhatian semua orang, sosok emas muncul di mata dunia. Itu adalah sosok yang agung, seperti monumen kuno, berdiri di akhir tahun,
dan seperti putaran matahari yang cerah, setiap sinar cahaya keemasan sangat menakjubkan. Di Huang, pendeta Tao tua berkabut mengangkat alisnya sedikit, ekspresinya heran, dan wajahnya bingung. Jika dia tidak salah dengar hari itu, Di Huang sudah pergi. Tebak benar, mengapa dia masih di surga? Itu adalah tubuh pikiran ilahi, kata Diji dengan santai. Begitu kata-kata ini keluar, para kaisar semu mengerti. Itu karena Di Huang terlalu kuat, dia tidak bisa lagi membedakan mana perasaan ilahi dan mana dewa. Meski orang-orang kejam itu terkejut, mereka tidak terlalu kaget. Katakan saja, tidak mungkin untuk tidak meninggalkan Da Cheng Sein fisik. Meskipun Divine Sense Body tidak sebaik dewa, ia juga memiliki kekuatan bertarung untuk membantai kaisar. Mampu menggulingkan Ye Chen adalah bukti yang bagus. Kaisar tidak bisa hanya duduk dan menonton. Sudah agak terlambat untuk keluar. Jika aku keluar lebih awal, para senior tidak perlu bertarung begitu sengit. Secara visual, Kaisar ke-10 Dacu akan dikalahkan. Diskusinya satu demi satu. Mereka yang memiliki penglihatan rendah percaya tanpa syarat bahwa itu adalah Kaisar Huang, dan itu adalah dewa dari tubuh suci Da Cheng. Hanya sedikit orang yang dapat mengenali bahwa itu adalah tubuh dari pikiran ilahi. Jika Anda memiliki A Backhand, keluar lebih awal. Dimi tidak bisa menahan kutukan. Tidak hanya dia ingin memarahi, lebih dari 90% kaisar semu yang berpartisipasi dalam pertempuran ingin mulai memarahi, dan mereka keluar lebih awal untuk mengakhirinya, dan aku tidak perlu dipukul. Semua ini, saya tidak tahu berapa banyak orang yang menumpahkan darah, saya tidak tahu berapa banyak orang yang hilang, dan lubang hitam di luar angkasa bukanlah tempat yang baik. Mereka ingin memarahi, tapi Di Huangshan masih ingin memarahi saya. Saya hanya memiliki satu kesempatan untuk muncul, dan saya ditinggalkan oleh dewa untuk berurusan dengan iblis. Siapa sangka, Anda menunggu begitu luar biasa, ada ribuan kaisar semu, dan di sana begitu banyak prajurit kaisar, mengapa bahkan tidak bisa mengalahkan Ye Chen. Semua dewa semu mengambil napas dalam-dalam, dan meninggalkan panggung bersama-sama. Anda melakukan apa yang Anda inginkan. Di Huang tidak mengatakan sepatah kata pun, perlahan dia menetap ke bawah dan menatap Ye Chen keesokan harinya. Itu benar-benar mengejutkanku. Ye Chen tersenyum, dan berjalan selangkah demi selangkah, sudut mulutnya penuh dengan ejekan, dan dia tidak menunjukkan rasa takut. Jika Dewa Di Huang yang datang, dia akan menoleh dan melarikan diri, tetapi jika itu adalah tubuh dewa, dia harus berlatih-dilatih, jika aku tidak lengah sebelumnya, aku akan dirobohkan olehmu. Kamu juga mengejutkanku. Pikiran spiritual Di Huang berkata dengan ringan, aku benar-benar meremehkan pedang Zuxian. Setelah memasuki dunia prasejarah kuno, bagaimana itu masih bisa keluar? Itu benar-benar pedang yang luar biasa. Terlihat di seluruh dunia dan milikmu. Yang terbaik. Saya. Ye Chen mencibir, melangkah melintasi alam semesta yang luas, menyapu iblis-iblis mengerikan, menutupi langit dengan telapak tangan, dan menembak sepotong alam iblis 9 meter. Di Huang Senian tidak mengatakan sepatah kata pun, dia bergoyang selangkah demi selangkah, menarik keluar galaksi dengan satu jari, menerobos alam iblis 9 meter, dan bahkan Ye Chen terkejut untuk mundur, dan sebelum dia bisa berdiri diam, Di Huang Senian tiba lagi, atau menunjuk ke alis Ye Chen. Bunuh aku. Ye Chen tersenyum aneh, melemparkan Flying Thunder God, menghilang dalam sekejap, dan muncul kembali, dia sudah berada di belakang Di Huang, telapak tangannya seperti pisau ajaib, diukir dengan skrip kehancuran, dan bisa membelah Di Huang hidup-hidup dengan satu telapak tangan. Engah. Cahaya darah tiba-tiba muncul, dan darah hitam pekat menyembur tipis. Benar, bukan tubuh Di Huang Senian yang terluka, tapi Ye Chen yang terkena telapak tangan Di Huang Senian, dan tulangnya roboh, sekuat apapun dia bisa ditampar menjadi kabut darah. Jadi bagaimana dengan Dewa Guntur Terbang? Tidak ada gunanya melawan akal sehat Kaisar Huang, dan dia bisa mengimbangi kecepatan Dewa Guntur Terbang. Fakta telah membuktikan bahwa dia bisa melakukannya. Seng Zun terbatuk datar, begitu pula para kuasi Kaisar. Jika Ye Chen yang asli menggunakan seni Dewa Guntur Terbang, mereka pada dasarnya akan dapat mengikutinya, tetapi itu masalah lain ketika Dewa Iblis yang tak tertandingi ini menggunakannya, mereka tidak dapat mengikutinya. Engah. 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 Ketika Kaisar Zun batuk kering, langit berbintang di seberangnya seperti hujan darah. Suara gemuruh menggetarkan bintang-bintang, dan pertempuran antara Dewa Iblis yang tak tertandingi dan perasaan ilahi Kaisar Desolation sedang berlangsung.
Adegan pertempuran runtuh, dan lapisan lingkaran kepunahan menyebar lapis demi lapis. Selain itu, ada banyak penglihatan kehancuran, menutupi seluruh dunia. Potongan langit berbintang ini memancarkan warna apokaliptik di alam semesta yang luas, dan tidak ada yang berani melangkah maju dalam pertempuran di tingkat itu. Tidak jarang melihat Ye Chen, yang jatuh ke angin, tertangkap basah oleh Dewa Guntur Terbang Suanao. Sejak pukulan itu, dia tidak mendapatkan pijakan yang kokoh. Jalan gelap, jalan halus kaisar, keabadian satu pikiran, reinkarnasi melawan dunia, harta suci dari tubuh suci. Dan banyak hiasan tingkat dewa lainnya telah menjadi dekorasi. Untuk pertama kalinya, Ye Chen melolong, penuh amarah, Mosa menjadi lebih kejam dan haus darah, mengira dia bisa dengan mudah memenangkan Di Huang Senian, siapa sangka dia tidak hanya gagal menang, tapi dia sering terluka, jika itu bukan karena darah mengikuti batas untuk menahan pemukulan, kebanyakan dari mereka akan dipukuli sampai menjadi abu. Zeng. Pedang eksekusi abadi berdengung, memberkati tubuh sucinya dengan cahaya langit 7 warna. Pedang peri ini harus dipahami, bukan karena Ye Chen tidak cukup kuat, itu karena penindasan alam, bahkan jika dia bergabung dengan 6 alam dunia manusia, dan menembus batas suksesi darah, dia bagaimanapun juga hanyalah puncak kaisar semu, dan pikiran Di Huang, meskipun dia bukan Di Huang. Dewa ini, bagaimanapun, adalah penyempurnaan Zundi. Perbedaan setengah alam adalah 1 hari dan 1 tempat. Salah perhitungan serius. Dalam semua jenis perencanaan, itu adalah 100 rahasia dan 1 jarang, dan akhirnya mengabaikan backhand Di Huang Liu. Hal yang memalukan adalah tidak bisa mengalahkannya, bahkan tidak bisa melakukannya dengan pikiran, tubuh, biarkan sendirian dewa. Di masa depan, aku akan membunuhmu. Kata Ye Chen dengan ganas, dan langsung melemparkan Dao Samsara untuk melarikan diri. Melarikan diri, dia harus melarikan diri, jika dia tahu bahwa dia tidak dapat melakukannya, dia masih harus melakukannya dengan keras, itu karena otaknya telah ditendang oleh seekor keledai, seperti kata pepatah lama, orang baik tidak menderita. Kerugian langsung, apa yang harus dia lakukan bukanlah bertarung mati-matian dengan akal ilahi, tetapi melarikan diri dan tertidur, ketika kekuatan tempur dipulihkan, datanglah ke tubuh Shen Nian untuk menyelesaikan skor. Sayang sekali keinginan itu indah, tetapi kenyataan itu tidak masuk akal. Memang benar dia melarikan diri ke dalam lubang hitam, tetapi di saat berikutnya, dia keluar lagi, masih tidak dengan sukarela, tetapi dipukuli oleh seseorang, dengan seteguk darah tua, menyembur mendominasi ke samping. Di bawah tatapan orang banyak, sesosok cantik keluar dari lubang hitam. Perhatikan lebih dekat, itu adalah Hongyan, tepatnya, itu adalah tubuh pikiran ilahi Hongyan. Di Huang memiliki cadangan, dia tidak bisa tidak menyimpannya, itu untuk menghadapi invasi iblis surgawi, sebelum menunggu iblis surgawi, tetapi menunggu dewa iblis yang tak tertandingi, tak berdaya, saya tidak punya pilihan selain datang untuk menyambut Ye Chen. Tidak mungkin, mudah bagi Di Huang untuk mengalahkan Ye Chen, tetapi sulit untuk menekannya. Dia perlu bekerja sama dengannya untuk sepenuhnya melarang Ye Chen. Lagi pula, mereka bukan dewa yang sebenarnya, mereka semua adalah pikiran ilahi. Episode 2555 menekan Dewa Iblis. Tubuh suci wanita juga ada di sini. Melihat pikiran suci si cantik, mata semua orang berbinar. Jika Di Huang tidak bisa mengalahkan Ye Chen yang di iblis, dan tubuh suci wanita ditambahkan, maka itu akan aman. Dua tubuh suci Dacheng benar-benar memberikan 7 wajah tua itu. Kaisar kera kecil mendecakkan lidahnya. Silsilah tubuh suci berkumpul lagi hari ini. Banyak senior menyatukan tangan mereka, menghela nafas, mereka tidak melihat dua makhluk tertinggi selama beberapa hari, dan ketiga tubuh suci berkumpul lagi, dan itu adalah pertarungan. Ini harus difoto. Lebih banyak orang mengambil memori spar, dan 3 tubuh suci dalam satu era belum pernah terjadi sebelumnya, apalagi pertempuran, yang sama sekali belum pernah terjadi sebelumnya. Digantung atau tidak? Kui Niu mendorong Kaisar Api Penyucian dengan bahunya. Tunggu. Kaisar Api Penyucian membuka mulutnya, dan mengucapkan kata ini. Saya tidak tahu apakah saya tidak melihatnya. Saya terkejut ketika melihatnya. Bagaimana saya bisa berpikir bahwa ada 3 tubuh suci kuno di langit, 1 laki-laki dan 1 perempuan, dan 2 tubuh suci yang agung. Itu adalah benar-benar tidak bisa dipercaya. Di sampingnya, Kaisar Mingtu, Kaisar Huangquan, dan Permaisuri Wangchuan memiliki ekspresi yang mirip. Kedua fisik suci Dacheng adalah 2 makhluk tertinggi.
Era ini benar-benar luar biasa. Tubuh pikiran spiritual. Kaisar Tiansu bergumam pelan, menyipitkan matanya sedikit. Penglihatan kaisar muda ini luar biasa tinggi. Dia terkejut bahwa ada dua fisik suci Dacheng, tetapi dia juga terkejut bahwa mereka bukan fisik suci yang sebenarnya, tetapi dewa memikirkan tentang tubuh, seperti di mana dewa berada, itu harus menjadi rahasia surga. Zundi Zuntian tidak berbicara, tetapi kebanyakan mengusap alisnya. Dua tubuh pikiran dewa, satu milik Kaisar Huang dan yang lainnya milik Hongyan, adalah dua tubuh suci Dacheng setelah pergi, mereka tertinggal untuk menghadapi iblis, tetapi sekarang mereka ingin menyapa Ye Chen. Tahukah kamu? Ming Jue dan Bai Zi melirik ke samping, dan melirik Raja Ren. Ketahui segalanya. Raja manusia berkata dengan santai dengan tangan di tangannya, dan dorongannya berangsur-angsur terisi. Melihat Ye Chen lagi, wajahnya terdistorsi dengan ganas. Tepatnya, itu adalah ekspresi ganas dari Zhu Xianjian, dan ekspresi wajah Ye Chen adalah semua emosinya memikirkan tubuh, saya meremehkan dua tubuh suci yang agung. Ledakan. Orang kepercayaan itu turun satu langkah, dan akhirnya menetap. Meskipun dia adalah pikiran ilahi, dia tak tertandingi. Dia berdiri dengan anggun, diselimuti kecemerlangan ilahi, seperti mimpi, dan kecantikannya penuh dengan ketidakpedulian. Di sisi lain, Di Huang Senian juga datang dari langit. Dua tubuh suci Dacheng, satu timur dan satu barat, menghalangi Ye Chen di tengah. Ledakan. Gemuruh. Langit berbintang berdengung dan bergoyang keras, tidak mampu menahan paksaan dari ketiga orang itu. Dalam hal momentum, Ye Chen lebih kuat dari Hongyan dan Kaisar Huang Senian, tetapi dalam hal kekuatan tempur, dia hampir siap, lagi pula, dia hanyalah puncak Kaisar Semu, tanpa kesadaran diri, semuanya didorong oleh Zhu Xianjian, dan perlawanan Ye Chen yang sebenarnya di alam kesadaran melemahkan kekuatan tempurnya, dan jika dia benar-benar ingin bertarung, dia jauh dari lawan pikiran dan tubuh. Poin ini, dia diledakkan oleh Kaisar Huang Senian sebelumnya, yang merupakan contoh yang bagus. Poin ini, Zhu Xianjian juga yang paling jelas. Bayangkan saja, jika Ye Chen diganti dengan tubuh suci misterius, dan jika tingkat dewa Ye Chen ditambahkan ke tubuh suci misterius, itu akan berbeda, dan kedua dewa itu tidak akan cukup untuk dilihat. Pertempuran cepat dan keputusan cepat, kata Di Huang dengan tenang, menghilang seketika, dan muncul kembali 100 kaki dari Ye Chen, tanpa senjata di tangannya, hanya kepalan emas, meledakkan alam semesta. Ye Chen mengertakkan gigi, tetapi dia tidak berani melawan, berbalik dan melarikan diri. Secara langsung, dia menabrak tubuh suci wanita, dan baru saja akan melakukan mantra abadi, dia menerima tamparan keras, dan bahkan dalam keadaan batas suksesi darah, dia juga ditampar dengan darah dan tulang beterbangan di seluruh tubuh. Tempat. Untuk sesaat, dia melakukan Dao of Great Reinkarnasi untuk melarikan diri. Hongyan memarahi dengan dingin, membuat segel dengan satu tangan, dan menggunakan metode peri yang sangat misterius, yang benar-benar menyegel 6 mata reinkarnasi Ye Chen dan menghentikan reinkarnasi besar. Segel. Ketika Di Huang tiba, dia menutupi langit dengan telapak tangan, dan formasi terlarang kekaisaran muncul. Feng saya. Ye Chen meraung, membuka sepotong dunia iblis secara terbuka, roh jahat berguling, menerobos formasi terlarang dari jalan kaisar, kecantikan datang kepadanya, dan dengan satu telapak tangan, dia dikirim terbang melintasi langit berbintang sejauh 80.000 mil. Langit berbintang terguncang, banyak bintang runtuh olehnya. Kedua dewa bergerak serempak, dan tanpa memberi mereka nafas, mereka menyerang melintasi medan bintang. Membunuh. Dari kedalaman langit berbintang, Ye Chen meraung, rambutnya acak-acakan, seperti iblis. Zhu Xianjian yang marah, aku tidak tahu kekuatan apa yang dikorbankan darah untuk memberkati kekuatan tempur Ye Chen. Ledakan, ledakan, ledakan. Pertempuran pecah, dan medan bintang yang luas sering runtuh. Pertempuran ini cukup bersejarah. Tiga tubuh suci kuno yang sunyi di surga semuanya tidak normal, Di Huang dan Hongyan keduanya adalah tubuh pikiran dewa, dan Ye Chen adalah tubuh iblis. Pertarungan antara ketiganya harus menjadi jenis duel yang berbeda. Orang-orang di dunia hanya berani melihatnya dari kejauhan, tidak dari dekat, dan bahkan Kaisar Langit pun tidak berani melangkah maju. Pertarungan tingkat itu di luar kemampuan mereka untuk berpartisipasi, dan naik akan hanya menambah kekacauan. Mengapa? Menyaksikan pertempuran, Kaisar Dunia Bawah menghela nafas, yang membuat hatinya sakit. Di manakah kedua dewa itu memikirkan tentang tubuh?
Cukup untuk bertarung sampai mati dua kaisar junior iblis surgawi. Sekarang, mereka ditakdirkan untuk dikonsumsi oleh Ye Chen. Dalam pertempuran ini, tidak peduli siapa yang menang atau kalah, kedua fisik suci Dacheng akan menghilang dalam asap. Ah! Raungan Ye Chen bergema di seluruh langit berbintang, menutupi suara gemuruh. Bahkan jika dia sangat kuat, bahkan jika dia membawa gantungan tingkat dewa, akan sulit baginya untuk diserang oleh dua dewa. Menyumbang kekuatan dan meningkatkan kekuatan tempur Ye Chen masih jauh dari cukup, itu mendorong Ye Chen, dan jauh dari kemampuan untuk menggunakan kekuatan tempur Ye Chen yang sebenarnya. Engah, engah, engah. Pertarungan itu sengit, tepatnya, Ye Chen sengit, tubuh iblis dibongkar berulang kali, tulang suci emas, ternoda darah hitam pekat, runtuh ke langit berbintang, dan hati dunia ketakutan. Setiap potongan tulang suci, setiap tetes darah suci, dapat menghancurkan kaisar semu sampai mati. Itu masih dua orang suci yang hebat. Penonton menelan diam-diam, memikirkan betapa memalukannya dipukuli olehnya sendirian ketika ribuan puncak Zundi dikepung sebelumnya. Satu-satunya yang dipalu adalah mereka yang bahkan tidak tahan tetap. Bukan kebetulan, bencana ini akan berakhir, kata Kaisar Surga sambil tersenyum. Terlalu menyedihkan. Cusuan dan yang lainnya mengepalkan tangan batu giok mereka dengan erat, wajah mereka pucat, dan mereka tidak tahan melihat langsung ke arah mereka. Setiap kali Ye Chen berdarah, hati mereka sangat sakit. Engah. Segel. Perasaan ilahi di Huang melonjak ke langit, dan formasi gelap besar 12 hari tiba-tiba muncul. Segel. Pikiran spiritual orang kepercayaan tidak dalam urutan tertentu, dan tangan batu giok menekannya, dan 99 dan 81 formasi Kaisar Fuksi semuanya ditampilkan. Formasi ini diturunkan dari Raja Manusia, dan ketika dilemparkan tangannya, kekuatannya jauh melampaui perbandingan Ye Chen. Ledakan. Ledakan. Dua lingkaran sihir jatuh bersama, Kaisar Dao Fuksi berubah menjadi altar kuno, dan arai daming karakter 12 hari digantung di atasnya. Karakter segel Kaisar Dao diturunkan, diukir di tubuh Ye Chen, dan dicetak di tempat sucinya. Tubuh ditulang, Ye Chen ditekan di tempat, tidak peduli bagaimana Dewa Iblis bertabrakan, sulit untuk melarikan diri dari larangan, dan banyak setan di tubuhnya juga musnah. Pedang eksekusi abadi berdengung, dan itu benar-benar terlepas dari tangan Ye Chen, merobek sudut, dan terbang menjauh, menunjukkan bahwa itu telah menyerah pada Ye Chen, dan jika tidak pergi, itu juga akan disegel. Ia masih memahami alasan mengapa tidak perlu khawatir tidak ada kayu bakar jika perbukitan hijau tetap terjaga. Pedang ini seharusnya sangat melankolis, gagal tanpa kecelakaan, memenuhi harapan, dan tidak rendah hati atau sombong. Rencananya sangat teliti, tetapi masih banyak kecelakaan. Kemana harus pergi? Di Huang dan Hongyan mendengus dingin, seperti cahaya ilahi dan cahaya peri, mereka mengejar dan membunuh masa lalu, berharap untuk menghancurkan pedang Zuxian sebelum menghilang, dan paling buruk, mereka harus melukainya dengan parah. Zeng. Pedang eksekusi abadi berdengung, cahaya peri 7 warna meredup, menghancurkan kehampaan, dan melarikan diri ke dalam lubang hitam. Kedua dewa mengejar dan masuk, satu di belakang yang lain. Ledakan, ledakan, ledakan. Kemudian, saya mendengar raungan, itu adalah fluktuasi pertempuran, kedua dewa pasti bertarung dengan pedang Zuxian sialan di lubang hitam, Anda tidak perlu melihat untuk mengetahui bahwa pedang Zuxian sedang dihancurkan dan dipukuli. Bang secara bertahap memudar sampai menghilang.